Priska Rizalestari, NIM 230213400006, Program Studi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan memaparkan materi makalah saya yang berjudul Pengorganisasian Manajemen Pelatihan Dakwah. Dari materi tersebut saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, pengertian pengorganisasian dalam manajemen. Yang kedua, konsep dasar manajemen pelatihan. Yang ketiga, sejarah dan peran pengorganisasian dalam manajemen pelatihan dakwah. Yang keempat, struktur organisasi dalam manajemen pelatihan dakwah. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengorganisasian. Yang keenam, tahapan dan proses pengorganisasian pelatihan dakwah. Yang ketujuh, metode implementasi manajemen pelatihan dakwah. Yang kedelapan, peran pemimpin dan koordinator dalam pengorganisasian dakwah. Yang kesembilan, strategi peningkatan efektivitas pengorganisasian. Selamat menonton semuanya. A. Pengertian pengorganisasian dalam manajemen. Pengorganisasian dalam manajemen merupakan suatu proses sistematis dalam menyusun, mengkoordinasikan, serta membangun hubungan kerja yang efektif antar individu maupun kelompok dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dalam konteks manajemen, pengorganisasian tidak hanya sebatas pembagian tugas dan tanggung jawab, tetapi juga mencakup alokasi sumber daya, penetapan struktur hierarki, serta mekanisme koordinasi dan komunikasi yang diperlukan agar organisasi dapat berjalan secara optimal. Proses pengorganisasian menjadi elemen penting dalam manajemen karena melalui pengorganisasian yang baik, sebuah institusi atau perusahaan dapat memastikan bahwa semua elemen dalam organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, serta mampu bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembagian wewenang dan tanggung jawab juga menjadi aspek krusial dalam pengorganisasian, di mana setiap anggota dalam organisasi diberikan kewenangan sesuai dengan tugasnya agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efektif. Prinsip desentralisasi dan sentralisasi juga perlu diperhatikan dalam pengorganisasian, di mana keputusan dapat dibuat baik secara terpusat maupun tersebar di berbagai tingkatan manajemen, tergantung pada struktur organisasi yang diterapkan. Sementara itu, struktur proyek lebih fleksibel dan biasanya digunakan untuk menangani tugas-tugas yang bersifat sementara. Pemilihan struktur organisasi yang tepat akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja tim, aliran informasi, serta pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Selain itu, pengorganisasian dalam manajemen juga berkaitan erat dengan budaya organisasi, dinamika kepemimpinan, serta perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Budaya organisasi yang kuat akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendorong produktivitas anggota tim. B. Konsep dasar manajemen pelatihan. Manajemen pelatihan merupakan suatu pendekatan sistematis dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta kompetensi individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Pelatihan memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing organisasi. Dalam konteks ini, manajemen pelatihan mencakup berbagai elemen, melalui dari analisis kebutuhan pelatihan, perancangan kurikulum, implementasi, hingga evaluasi hasil pelatihan. Dengan pengelolaan yang baik, pelatihan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan performa individu dan organisasi secara keseluruhan. Salah satu konsep utama dalam manajemen pelatihan adalah analisis kebutuhan pelatihan. Metode pelatihan dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan karakteristik peserta, seperti pelatihan berbasis kelas, e-learning, mentoring, on-the-job training, atau kombinasi dari beberapa metode tersebut. Selain itu, kurikulum pelatihan harus disusun secara sistematis agar dapat mencakup aspek-aspek penting yang relevan dengan kebutuhan peserta dan organisasi. Implementasi pelatihan merupakan tahap kritis dalam manajemen pelatihan, di mana program yang telah dirancang mulai diterapkan kepada peserta. Tahap ini mencakup pemilihan struktur yang kompeten, penyediaan
ketersediaan fasilitas yang memadai, serta pengelolaan jadwal pelatihan. Keberhasilan implementasi pelatihan bergantung pada berbagai faktor, termasuk keterlibatan peserta, efektivitas metode pengajaran, serta kesiapan organisasi dalam mendukung proses pembelajaran. Tanpa dukungan yang memadai, pelatihan dapat menjadi kurang efektif dan tidak memberikan dampak jangka panjang bagi organisasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pemimpin organisasi dalam menyediakan anggaran, fasilitas, serta waktu yang cukup bagi karyawan untuk mengikuti pelatihan. Selain itu, organisasi juga harus menciptakan budaya belajar yang mendorong karyawan untuk terus meningkatkan kompetensi mereka. Dengan adanya dukungan penuh dari manajemen, pelatihan dapat menjadi bagian integral dalam strategi pengembangan SDM organisasi. Selain faktor internal organisasi, perkembangan teknologi juga mempengaruhi konsep dan praktik manajemen pelatihan. Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara pelatihan diselenggarakan, dengan semakin banyaknya organisasi yang mengadopsi teknologi seperti e-learning, webinar, dan platform pembelajaran berbasis kecerdasan buatan. C. Sejarah dan peran manajemen dalam pengembangan dakwah. Manajemen dakwah merupakan sistem pendekatan sistematis dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengevaluasi aktivitas dakwah agar dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam sejarahnya, manajemen dalam dakwah telah berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya di masyarakat Muslim. Sejak zaman Rasulullah SAW, konsep manajemen dakwah telah diterapkan secara strategis, baik dalam metode penyampaian, pengelolaan sumber daya manusia, maupun pengorganisasian komunitas Muslim. Perkembangan manajemen dakwah semakin terlihat pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga era modern, di mana metode dakwah semakin sistematis dan didukung oleh teknologi serta ilmu manajemen yang lebih terstruktur. Pada masa Rasulullah SAW, dakwah Islam dimulai dengan pendekatan yang terorganisir, dimulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah, kemudian dakwah secara terbuka, dan akhirnya pembentukan komunitas Muslim di Madinah. Manajemen dakwah pada masa ini juga menekankan pentingnya disiplin, keadilan, serta efisiensi dalam pengelolaan dakwah agar semakin banyak wilayah yang dapat dijangkau. Perkembangan manajemen dakwah semakin pesat pada era dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa ini, dakwah tidak hanya dilakukan secara langsung oleh para ulama, tetapi juga melalui institusi pendidikan, karya tulis, dan media komunikasi yang luas. Khalifah Umayyah mengembangkan sistem birokrasi yang lebih kompleks dalam pengelolaan dakwah, termasuk mendukung terjemahan buku-buku ilmu pengetahuan agar Islam semakin dikenal luas. Sementara itu, pada era Abbasiyah, ilmu manajemen mulai berkembang pesat yang turut mempengaruhi strategi dakwah. Banyak masjid dan madrasah didirikan sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam yang menjadi model bagi sistem dakwah modern yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Manajemen memungkinkan para dai dan lembaga dakwah untuk merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat sasaran. Selain itu, manajemen juga berperan dalam pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sarana dan prasarana dakwah. Dengan adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang struktur, dan evaluasi yang berkelanjutan, efektivitas dakwah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan hasil yang lebih maksimal. Salah satu tantangan dalam manajemen dakwah di era modern adalah adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi menuntut para dai dan organisasi dakwah untuk terus memperbarui metode dakwah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, tantangan lain adalah meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi dakwah agar lebih kredibel dan dapat diterima oleh masyarakat. D. Prinsip-prinsip pengorganisasian dalam manajemen dakwah. Dalam manajemen pelatihan dakwah, pengorganisasian harus berlandasan prinsip-prinsip yang memastikan efektivitas dan efisiensi program. Salah satu prinsip utama adalah prinsip tujuan bersama yang menekankan bahwa seluruh struktur strategi dan aktivitas dalam pelatihan dakwah harus mengarah pada tujuan utama, yaitu meningkatkan
yaitu meningkatkan kapasitas para dai dalam menyebarkan ajaran Islam secara efektif. Dalam suatu program pelatihan dakwah, ada berbagai tugas yang harus diselesaikan seperti penyusunan kurikulum, pemilihan narasumber, administrasi peserta, serta evaluasi program agar tidak terjadi tumpang tindih atau pekerjaan yang tidak terorganisir dengan baik. Setiap individu atau tim harus diberikan tugas sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Tanpa koordinasi yang efektif, program bisa mengalami keterlambatan, kesalahan informasi, atau ketidakseimbangan dalam pembagian tugas. Oleh karena itu, dalam pelatihan dakwah perlu ada sistem komunikasi yang jelas, baik melalui pertemuan rutin, laporan berkala, maupun pemanfaatan teknologi komunikasi yang mendukung kolaborasi antar anggota tim. Prinsip terakhir yang harus diperhatikan dalam fleksibilitas dan adaptasi yaitu kemampuan organisasi pelatihan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan tantangan yang ada. Struktur organisasi dalam manajemen pelatihan dakwah. Struktur organisasi dalam manajemen pelatihan dakwah merupakan kerangka kerja yang menentukan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program. Struktur ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, serta memastikan bahwa semua komponen pelatihan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan pelatihan dakwah, struktur organisasi biasanya terdiri dari beberapa elemen utama, seperti dewan pengarah, tim manajemen pelatihan, tim akademik, tim teknis, serta tim evaluasi dan monitoring. Tim manajemen pelatihan bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan administratif pelatihan. Mereka mencakup posisi seperti ketua pelatihan, sekretaris, dan bendahara, serta koordinator program. Tim ini berperan dalam memastikan bahwa seluruh aspek operasional berjalan dengan baik, termasuk penyusunan jadwal, koordinasi dengan pemateri, serta pengelolaan anggaran pelatihan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas promosi dan rekrutmen peserta agar program menjangkau khalayak yang lebih luas. Tim teknis berperan dalam mendukung aspek teknis penyelenggaraan pelatihan, terutama dalam hal penggunaan teknologi dan media dakwah. Di era digital seperti sekarang, dakwah tidak hanya dilakukan melalui ceramah langsung, tetapi juga melalui media sosial, video, podcast, serta platform digital lainnya. Oleh karena itu, tim teknis bertugas memastikan bahwa pelatihan dapat berjalan dengan lancar secara daring maupun luring, serta mendukung peserta dalam menguasai teknologi dan diperlukan dalam dakwah. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengorganisasian. Efektivitas pengorganisasian dalam manajemen pelatihan dakwah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah kepemimpinan, di mana peran kepemimpin dalam pengelola organisasi pelatihan sangat menentukan kelancaran program. Faktor kedua adalah ketersediaan sumber daya baik dari segi tenaga mengajar, fasilitas maupun dana. Tanpa sumber daya yang memadai, pelatihan tidak dapat berjalan dengan optimal. Faktor ketiga adalah komunikasi dan koordinasi antar anggota tim yang memastikan bahwa setiap pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugasnya. Faktor terakhir adalah fleksibilitas dalam menghadapi perubahan yang memungkinkan penyelenggara pelatihan untuk menyesuaikan program sesuai dengan kebutuhan peserta dan perkembangan zaman. Dengan memahami faktor-faktor ini, pelatihan dakwah dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi para peserta serta masyarakat luas. Tahapan dan proses pengorganisasian pelatihan dakwah. Pengorganisasian pelatihan dakwah merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pelatihan berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahap pertama dalam pengorganisasian pelatihan dakwah adalah perencanaan. Pada tahap ini, penyelenggara menentukan tujuan utama dari pelatihan, menetapkan sasaran peserta, serta merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tahap kedua adalah pembentukan tim penyelenggara dan pembagian tugas. Pengorganisasian yang baik membutuhkan struktur kerja yang jelas dengan pembagian peran yang spesifik. Tahap ketiga adalah persiapan teknis dan logistik yang mencakup pemilihan tempat pelatihan,
pengadaan perlengkapan, serta persiapan materi ajar. Tahap keempat adalah pelaksanaan pelatihan itu sendiri. Pada tahap ini, seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya mulai diimplementasikan. Tahap yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik. Metode implementasi manajemen pelatihan dakwah. 1. Pelaksanaan pelatihan secara tatap muka. Pelatihan dakwah secara tatap muka merupakan metode konvensional yang tetap relevan dalam membangun interaksi langsung antara peserta dan pelatih. Dalam metode ini, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam karena adanya komunikasi verbal, nonverbal, serta praktik langsung dalam menyampaikan materi dakwah. Salah satu keunggulan utama dari pelatihan tatap muka adalah adanya kesempatan untuk berlatih secara langsung di bawah bimbingan instruktur, sehingga peserta dapat memperoleh umpan balik secara real time. Selain itu, metode ini memungkinkan adanya diskusi yang lebih dinamis serta simulasi yang dapat meningkatkan keterampilan peserta dalam berdakwah di berbagai situasi dan kondisi. Yang kedua, pelaksanaan pelatihan secara online dan hybrid dalam era digital. Pelatihan dakwah berbasis online menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan geografis dan biaya operasional yang tinggi. Metode ini memungkinkan peserta dari berbagai daerah untuk mengikuti pelatihan tanpa harus hadir secara fisik di lokasi tertentu. Dengan menggunakan platform digital seperti Zoom, Google Meet, atau Learning Management System atau LMS, peserta dapat mengakses materi, mengikuti kelas interaktif, serta berdiskusi dengan instruktur secara daring. Keunggulan utama dari pelatihan online adalah fleksibilitas waktu dan aksesibilitas yang lebih luas, sehingga memungkinkan lebih banyak individu untuk terlibat dalam meningkatkan kapasitas dakwah. Yang ketiga, pengelolaan administrasi dan logistik. Dalam pelatihan, keberhasilan pelaksanaan pelatihan dakwah tidak hanya bergantung pada metode pembelajaran yang digunakan, tetapi juga pada pengelolaan administrasi dan logistik yang efektif. Administrasi dalam pelatihan mencakup perencanaan jadwal, pendaftaran peserta, penyediaan materi, serta pelaporan hasil pelatihan. Manajemen administrasi yang baik akan memastikan bahwa setiap tahapan pelatihan berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Peran pemimpin dan koordinator dalam pengorganisasian dakwah. Dalam konteks dakwah Islam, pemimpin atau leader dan koordinator memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengarahkan jalannya kegiatan dakwah agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Seorang pemimpin dalam organisasi dakwah bertugas sebagai penentu arah, perumus strategi, dan penggerak utama dalam menjalin sinergi antar anggota. Pemimpin dakwah tidak hanya berperan administratif tetapi juga spiritual karena ia menjadi teladan akhlak, keilmuan, dan komitmen terhadap misi dakwah. Koordinator di sisi lain bertugas sebagai penghubung yang memastikan bahwa semua komponen dalam organisasi dakwah berfungsi secara harmonis. Ia mengatur jadwal kegiatan, membagi tugas, dan menjembatani komunikasi antar tim pelaksana dan pimpinan strategis. Strategi peningkatan efektivitas pengorganisasian. Pertama, strategi peningkatan efektivitas pengorganisasian dapat dimulai dengan penyusunan struktur organisasi yang jelas dan fungsional. Kedua, pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM menjadi kunci utama dalam memperkuat pengorganisasian. Ketiga, penerapan sistem komunikasi internal yang terbuka dan efektif adalah strategi penting berikutnya. Keempat, penguatan budaya organisasi yang berorientasi pada kolaborasi dan visi bersama juga merupakan strategi yang tidak boleh diabaikan. Kelima, penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi sistem kerja merupakan strategi modern yang sangat membantu efektivitas pengorganisasian. Keenam, strategi peningkatan efektivitas juga bisa diwujudkan melalui penguatan sistem evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi. Ketujuh, strategi terakhir adalah dengan membangun kemitraan strategis dan jaringan eksternal yang produktif.